Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi. Di video ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dasar, yakni materi PAI kelas 10 tentang analisis iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita belajar, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, ketik like, comment, and share. Bicara tentang iman kepada malaikat Allah, maka hal mendasar pertama yang harus kita fahami adalah definisi iman. Iman artinya percaya, yakni diucapkan dengan lisan, dimantapkan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya, antara lisan, hati, dan perbuatan harus selaras. Iman kepada malaikat Allah artinya kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan segala perintahnya. Yang artinya, lisan mempercayai bahwa Allah telah menciptakan malaikat, dimantapkan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan berupa kita harus selalu waspada bahwa perbuatan kita selalu dipantau dan dicatat oleh malaikat. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang nomor 2, sehingga mengimani keberadaannya termasuk fardu ain, yang artinya wajib dipercaya oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali. Selanjutnya, penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Sayyidatina Aisyah yang berbunyi, An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Yang artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Ada beberapa perbedaan mendasar antara malaikat, manusia, dan jin. Berikut perbedaannya. Malaikat merupakan makhluk yang gaib. Jin juga merupakan makhluk yang gaib, sedangkan manusia merupakan makhluk yang nyata. Selain itu, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin keduanya memiliki nafsu. Perbedaan selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin keduanya berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak kawin, sedangkan manusia dan jin keduanya makan, minum, dan juga kawin. Malaikat memiliki akal yang bersifat statis, sedangkan manusia memiliki akal yang dinamis. Jin juga memiliki akal. Itulah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Selanjutnya, jumlah malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang gaib, sehingga kita tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas ada berapa jumlahnya. Namun ada satu hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan tentang jumlah malaikat, yang artinya dari Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga sehingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari.
Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasar pada hadis ini, jumlah malaikat ada 70.000. Namun, ada beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang jumlah malaikat. Ada berapa sebenarnya jumlah malaikat? Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Dari sekian banyak malaikat, ada 10 malaikat yang wajib diketahui bersama dengan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Jibril juga menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa kepada Siti Maryam. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki dan mengatur turunnya hujan. Malaikat Mikail juga mengambil air Zam-Zam untuk mensucikan hati Rasul pada saat malaikat Jibril membedah dadanya. Malaikat Mikail juga mendampingi perjalanan Isra Mi'raj Rasul bersama malaikat Jibril. Malaikat Mikail juga memberikan lembaran catatan ajal pada malaikat maut. Dalam lembaran catatan ajal tersebut berisi nama, tempat, dan waktu orang tersebut akan meninggal. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk nyawa dirinya sendiri. Dalam mencabut nyawa makhluknya Allah, malaikat Israel didampingi oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Dalam melakukan pencabutan nyawa, ia mendapatkan petunjuk dari malaikat arham tentang di mana seseorang akan dicabut nyawanya. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kelima dan keenam, malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir memiliki tugas menanya dan menguji iman orang yang sudah meninggal di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat amal baik manusia dan jin yang akan dihisap nanti. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga neraka, sekaligus memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut hamba Allah yang masuk ke dalam surga.